Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan atau menyelenggarakan OPA dari Fakultas Peternakan UGM, dan pada pagi ini dari jam 9:10 sampai nanti jam 11 kita akan berbincang-bincang, ngobrol masalah ayam chopper ya. Ayam chopper ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat ya, yang merupakan kepanjangan dari ayam Jawa super. Istilahnya macam-macam, ada ayam kampung super atau ayam kampus, ada yang menyebutkan itu. Kok ayam kampus, ayam kampung sudah persilangan maksudnya. Nah, apa dan bagaimana mengenai ayam ini nanti secara secara ringkas itu nanti akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama Profesor Wihandoyo dari Fakultas Peternakan UGM nanti akan menyampaikan mengenai sisi ilmiahnya mengenai ayam itu apa. Kemudian yang kedua akan disampaikan oleh Bu Sri Hartuti, yang beliau ini adalah sebagai pelaku usaha di bidang ayam Jawa super, dan beliau ini berkembang mulai dari dulu itu adalah sebagai sarjana penggerak SMD ya, sarjana membangun desa. Apa? Sarjana membangun desa. Ya. Jadi beliau ini adalah peserta sarjana membangun desa, kebetulan dulu dikembangkan oleh dari Dirjen Peternakan, dan kebetulan beliau merupakan peserta dari Fakultas Peternakan ya, dan kebetulan saya yang juga dulu sempat menjadi pembinanya mulai dari seleksi kemudian sampai mengembangkan. Dan Bu Sri Hartuti ini salah satu SMD yang boleh dikatakan berhasil dan eksis dengan mengembangkan komoditas ayam chopper ini ya. Dan beliau membina kelompok peternak yang sampai saat ini juga terus berkembang. Terlepas dari pro kontra nanti mengenai masalah pengembangan ayam Jawa super, tetapi di dalam kenyataannya ayam Jawa super ini sudah memberikan kontribusi keberhasilan dari peternak di seluruh belahan Indonesia ya. Dan mungkin nanti kalau ada masalah-masalah yang bersifat pro kontra masalah ayamnya itu mungkin kita bahas lain waktu. Pada pagi hari ini kita membahas mengenai dari sisi budidaya dan usahanya. Baiklah, untuk pertama nanti saya persilakan Prof. Wihandoyo untuk menyampaikan apa dan bagaimana ayam Jawa super ini, dan ini diperuntukkan terutama bagi peternak-peternak pemula atau mungkin yang akan mengenal Jawa super ya. Dan mungkin juga nanti merupakan ladang untuk diskusi bagi pelaksana-pelaksana yang saat ini sudah menekuni. Baiklah, untuk saat ini kami persilahkan Prof. Wihandoyo untuk menyampaikan pemaparannya mengenai apa dan bagaimana ayam Jawa super ini. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Mbak Tuti. Ini waktunya masing-masing 15 atau 20 menit gitu ya. Baiklah, saya kira saya persilahkan Prof. Wihandoyo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut menyaksikan atau mengikuti acara ini, saya mendapat tugas untuk bercerita tentang
ayam Joper. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Heru tadi, Joper adalah singkatan dari Jawa Super. Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang. Apa karena di lapangan itu banyak ayam macam ayam kop, ada ayam ini segala macam itu, maka ada timbul pertanyaan ayam Joper itu apa? Walaupun sudah banyak yang merasakan dagingnya, menikmati ayamnya, tapi masih ada beberapa pertanyaan yang perlu kami informasikan atau klarifikasi. Jadi merujuk dari namanya, Joper itu adalah gabungan dari dua suku kata Jo dan kata Per. Sehingga dari kata Jo itu Jawa, Per itu persilangan. Sehingga kalau digabung, Joper itu adalah artinya Jawa persilangan atau ayam Jawa yang sudah dipersilangkan. Nah, sering orang salah paham bahwa dikiranya kalau ayam Joper itu, ayam Jawa Super itu adalah ayam Jawa yang produksinya super. Tidak seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah super itu adalah sudah persilangan. Jadi super bukan berarti hebat, kuat dan sebagainya, tidak. Tapi itu adalah dari singkatan Jawa Super. Maaf, ada gangguan sedikit. Habis ini. Nah, ayam Jawa Super ini berawal dari sebelum ada ayam-ayam ras ini, kan masyarakat kita itu tumpuan untuk makan daging itu kan daging ayam kampung, telur ayam kampung. Sehingga di pasaran semuanya itu dipenuhi dicukupi dari produksi ayam kampung, karena ayam ras belum begitu berkembang, sehingga tumpuan untuk daging dan telur itu adalah ayam kampung. Dan itu karena pada waktu itu ayam kampung belum seperti sekarang ini kemajuannya, sehingga semuanya itu dipenuhi dari peternakan ayam tradisional yang berkeliaran itu. Kenapa bisa memenuhi untuk kebutuhan daging dan telur itu? Karena pada saat itu ayam kampung masih banyak sekali populasinya. Di samping itu permintaan juga tidak sebanyak sekarang, sehingga masih terpenuhi. Tapi dengan kemajuan zaman itu lama-lama juga akan mulai tertinggal keteteran, karena produksinya tetap tapi permintaannya terus meningkat. Jadi sampai dengan tahun 75 produk ayam kampung yang berkeliaran ini masih mendominasi pasar. Nah, kemudian setelah itu mulai menurun dengan berkembangnya kemajuan. Pada waktu itu ekonomi kita begitu maju, sehingga permintaan pasar akan daging dan konsumsi akan daging dan telur ayam itu meningkat. Lama-lama karena permintaan meningkat, pasokan ini menjadi menurun, produksi daging ayam kampung menurun. Kan sebabnya apa? Karena permintaan atau konsumsi daging di masyarakat terus meningkat, sedangkan produksi telur dan daging itu stagnan. Artinya yang berproduksi itu ya itu aja di ayam kampung itu, karena tidak ada peremajaan, tidak ada penggantian babon, ya itu secara alamiah oleh yang dipelihara oleh masyarakat itu. Kalau waktunya sudah tua ya akhir dengan sendirinya, tidak ada perencanaan seperti ayam-ayam petelur sekarang. Di samping itu, karena tidak ada sentuhan perbaikan genetik daripada ayam kampung, maka ayam kampung ya yang dibawa masih seperti yang lama, pertumbuhannya lambat, masih punya sifat mengeram. Nah, ini menjadikan lama-lama kebutuhannya meningkat, tapi produksinya tetap itu aja. Faktor yang lain adalah penyakit yang selalu menghantui, yaitu penyakit MD pada waktu itu.
karena vaksin bagi peternak itu bukan menjadi kebutuhan. Jadi vaksin itu ya kalau tidak paksaan ya wajib, sehingga dia tidak merasa saya itu butuh untuk memaksin ayam saya. Nah, inilah yang menyebabkan setiap saat pada satu musim tertentu maka ND merajalela sehingga ayam populasi drop, turun, kemudian kembang lagi. Seperti itu kondisinya populasi ayam kampung sebetulnya. Kalau dilihat di tulisan catatan laporannya sekian juta itu bisa saja, tapi kita tidak tahu seperti itu, seperti apa cara sensusnya. Kemudian yang nomor 5 adalah ayam kampung sampai hari ini pun masih terjadi pengurasan bibit. Apa artinya pengurasan bibit itu? Adalah seperti kita ketahui aja, orang-orang atau petani atau masyarakat di kampung itu kalau menjual ayam, itu bukan dipilih ayam yang jelek, tapi ayam-ayam yang bagus yang dijual ke pasar. Karena apa? Karena uangnya banyak daripada ayam yang kecil, yang kundat, yang keris, yang cacat. Itu kalau dijual kan lakunya sedikit. Makanya secara tidak langsung penjualan ayam bagus-bagus itu dengan pengurasan bibit. Sehingga ayam-ayam yang tinggal di rumah oleh petani atau peternak atau masyarakat itu ayam-ayam yang jelek. Nah, inilah yang menyebabkan lama-lama produktivitas ayam kampung kita menjadi tidak baik atau menjadi menurun. Tapi persoalan itu tampaknya tidak mempengaruhi pasokan di pasaran. Karena apa? Mulai tahun 72 mulai ada bimas ayam meras. Nah, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada di produksi ayam kampung itu ditutup dengan produksi ayam meras yang mulai menggeliat pada waktu itu, yaitu tahun 72 dimulai bimas ayam meras, ayam petelur. Nah, ini yang menyebabkan beban ayam kampung itu tidak seberat kalau tidak ada ayam meras yang datang. Kalau melihat sejarahnya, sebetulnya ayam jobber itu generasi periode kedua. Sebelum jobber itu lahir, sudah ada lahir yaitu hanya namanya ayam crossing. Kalau di kampung, kalau di masyarakat dinamanya ayam crossing, yaitu persilangan antara jantan ras dengan betina kampung. Ini sangat berbeda dengan ayam jobber, karena ayam crossing ini tujuannya adalah memproduksi telur konsumsi. Jadi crossing untuk ayam petelur, ayam ras jantan dengan betina kampung itu bukan menghasilkan daging untuk dipotong, tapi menghasilkan telur. Karena pada waktu itu permintaan telur bagus, tapi pasokan tidak ada. Logika berpikirnya para praktisi pada waktu itu, kalau kita menggunakan pejantan ayam ras, maka anak yang diturunkan nanti akan menghasilkan telur yang lebih tinggi, lebih jumlahnya lebih banyak daripada betinanya, daripada induknya. Ini pemikirannya, sehingga sebelum jobber datang, sebelum lahir itu sudah ada persilangan. Tapi hanya beberapa tahun aja kemudian hilang. Jadi nasibnya sudah tidak kecerita lagi. Nah, kenapa ayam crossing tidak berkembang? Karena tujuan utamanya adalah menghasilkan telur, tapi yang diminta di pasaran itu telur yang warnanya kerabangnya putih, sedangkan telur yang dihasilkan itu cangkangnya coklat, tidak bisa berubah karena genetiknya itu. Sehingga ayamnya telur ayam crossing ini tidak laku di pasaran. Yang nomor 2 alasannya, ukuran telurnya tidak kecil. Jadi tidak sekecil ayam kampung, tapi lebih besar. Sehingga jelas konsumen tidak mau menerima karena itu tahu bahwa ini ayam ras, gitu omongnya seperti pemberitaan jawabnya seperti itu. Sehingga akhirnya pelaku produksi ayam crossing ini juga mendapatkan persoalan karena pasar telurnya tidak ada. Yang kedua, yang selanjutnya, ayam crossing ini kan selain menghasilkan betina, menghasilkan jantan. Yang jantan ini kalau dibesarkan bulunya tebal, jadi dagingnya sedikit, sehingga kesulitan lagi pelaku ayam crossing ini
karena harus memasarkan ayam-ayam jantannya yang tidak laku di pasar. Tidak seperti ayam chopper, karena yang dibawa itu adalah darah dari jantannya adalah ayam ras. Sehingga crushing ini menjadi persoalan, lama-lama hilang dan diganti dengan masuknya ayam Arab. Lebih diterima ayam Arab karena besarnya telur itu mirip dengan ayam kampung, kerabangnya juga sama dengan kerabang ayam kampung. Ya, habis itu hilang cerita dari ayam crushing ini. Oke, kita kembali ke sejarah ayam chopper tadi. Karena permintaan ayam dan daging ayam kampung itu begitu meningkat dan tidak bisa diganti dengan ayam broiler karena tekstur dan rasa atau taste-nya ayam kampung itu beda, maka mau tidak mau itu harus melakukan budidaya untuk ayam kampung. Nah, budidaya yang ini mestinya orang yang akan melakukan budidaya itu butuh DOC. Butuhnya DOC itu kontinu karena misalkan dia akan meremajakan setiap bulan sekali atau 2 minggu sekali. DOC-nya dari mana? Karena kalau kita menggantungkan ayam kampung sudah tidak mungkin karena ayam kampung ada sifat mengeramnya. Nah, kalau kita membutuhkan DOC yang kontinu, tentunya kita juga harus menyediakan, harus ada produksi telur atau pasokan telur tetas yang kontinu. Ini dari mana kalau kita menggunakan betina ayam kampung tidak bisa menjamin itu. Ya harus ada betina yang tidak mengeram. Satu-satunya yang ada adalah ayam petelur. Yang petelur kan setiap hari bertelur. Kemudian produksi DOC-nya kalau banyak tentunya tidak bisa mengandalkan dengan induk. Kita harus menggunakan mesin tetas. Oke, maka terciptalah ayam chopper ini. Jadi praktisi membuat ayam kampung atau membuat ayam yang mirip rasa, besar maupun teksturnya seperti ayam kampung. Nah ini berpikirnya kalau kita beri pejantan yang bukan ayam kampung maka keturunannya bukan seperti ayam kampung lagi, sudah berubah seperti crushing tadi. Jadi inilah terciptanya ayam chopper itu dari keadaan yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat skemanya adalah ayam jantannya ini adalah ayam kampung, kemudian betinanya petelur coklat. Nah, anaknya itu mestinya 50% sama dengan bapaknya dan 50% sama dengan darah ibunya atau betinanya. Sehingga kalau kita lihat ayam chopper itu kadang-kadang ada yang betul-betul seperti ayam kampung, ada yang menengah antara campuran antara ayam kampung dan ayam petelur, ada yang betul-betul seperti DOC ayam petelur yang coklat betul. Nah ini kita mesti pahami bahwa karena ini campuran dari darah ayam ras dan ayam kampung. Jadi kalau kemudian yang menonjol itu adalah kampungnya, berarti dominannya yang jantan. Kalau ayamnya seperti induknya coklat, itu dominannya adalah induknya. Nah, ini perbedaan antara chopper dengan crossing, yaitu kalau chopper itu dibuat dari jantan kampung dengan betina ras, tujuan utamanya adalah produksi daging. Kalau crossing adalah ayam jantan ras, betinanya kampung, produksinya telur tujuannya. Oke. Kemudian timbul pertanyaan untuk chopper itu, mengapa tetua jantan yang dipakai ayam kampung? Pertanyaan yang kedua, mengapa tetua betina yang dipakai ayam petelur? Nah, pada praktisi berpikirnya sangat-sangat sederhana saja, bahwa kalau menggunakan jantan ayam kampung, maka diharapkan F1 atau anaknya mempunyai sifat kampung, yaitu postur tubuhnya, kemudian warna bulunya, panjang dan warna cekernya atau sengnya,
rasa dan tekstur dagingnya mirip dengan ayam kampung. Karena apa? Karena ya 50% darahnya darah ayam kampung. Kenapa? Kemudian kenapa betinanya yang dipakai telur coklat? Jawaban yang utama oleh praktisi itu, praktisi yang akan berkecimpung di dalam usaha penetasan atau penyediaan DOC itu harus mempunyai ayam betina yang tidak mengeram. Karena kalau kita gunakan betinanya ayam kampung, bertelur 10-15 berhenti karena mengeram. Padahal usaha penetasan setiap hari butuh telur untuk ditetaskan. Karena permintaan DOC terus. Sehingga pilihannya jatuh ke ayam petelur coklat yang tidak pernah mengeram. Sehingga pelaku produksi yang berusaha di bidang penetasan nantinya tidak akan kesulitan mendapatkan telur tetas yang akan menghasilkan jobber. Kemudian berikutnya adalah karena ayam betina ayam petelur itu konsumsi pakannya relatif kecil, lebat sedikit, sekitar 100 sampai 110 gram. Dengan laju pertumbuhan di awal pertumbuhannya kalau kita bandingkan dengan ayam kampung lebih cepat ayam petelur coklat. Oke, maka budidaya ayam atau keberadaan ayam Jawa Super ini cuma mulai dilirik oleh para pelaku bisnis. Daging jobber mulai diterima oleh para pengusaha kuliner untuk pengganti ayam kampung, sehingga permintaan akan daging ayam jobber itu sudah menjadi seperti permintaan ayam kampung. Sehingga tahun 2003 ini sampai dengan 2003 itu budidaya atau peternakan ayam jobber begitu berkembang cepat. Dari perkembangannya jobber ini timbul pembibitan ayam jobber, yaitu memproduksi telur tetas ayam jobber, kemudian timbul usaha penetasan atau jasa penetasan, jadi ada orang yang mempunyai mesin tetas, tugasnya hanya menerima titipan dari peternak-peternak yang menghasilkan telur tetas, kemudian dia hanya tugasnya menetaskan. Nah ini tidak terjadi di ayam ras, di jobber itu ada. Jadi ada beberapa pelaku produksi yang dia hanya menyediakan mesin tetas. Nah peternak yang mempunyai banyak itu tidak perlu bingung menetaskan, dia asal sudah mempunyai telur yang cukup jumlahnya dikirim ke hatchery, nanti DOC jadi sementas diambil. Jadi sudah menjadi jaringan rantai kegiatan usaha yang begitu panjang. Kemudian dari DOC itu juga muncul kemitraan, bukan hanya untuk ayam potong, ayam petelur, tapi kemitraan ayam jobber juga sudah mulai muncul. Dengan munculnya itu maka banyak peternak jobber yang memelihara 100, 200, 400. Nah ini tentunya akan membuka peluang di sektor pasca panen, yaitu rumah potong ayam dengan skala rumah tangga. Sehingga banyak muncul pemotong-pemotong ayam itu yang memotong sekitar 150 atau 200, terutama ayam-ayam jobber ini. Karena permintaan jobber itu tidak hanya untuk restoran besar, pedagang-pedagang kuliner kaki 5 tenda itu meminta ayam-ayam dari ayam jobber itu. Oke. Kemudian yang menarik lagi tahun 2003, yaitu dari tahun kelam di dunia perunggasan karena pada waktu muncul penyakit flu burung di tanah air. Dampaknya luar biasa, termasuk pada ayam jobber juga. Populasi ayam kampung itu tinggal 30%. Jadi kalau tidak ada ayam jobber, maka sudah habis ayam kita. Permintaan terus meningkat, populasi tinggal 30%. Kemudian di samping itu masyarakat juga tidak berani dan tidak mau mengkonsumsi produk unggas. Sementara masyarakat tidak mau beternak atau memilih tidak tertular oleh virus AI. Sehingga dilemanya cukup lebar itu. Tidak mau makan ayam, tidak mau memelihara, tidak mau bersentuhan dengan
ayam pada waktu itu karena AI. Sehingga industri penggasan mulai dari sektor pembibitan, penetasan, petelur, broiler, dan RPA yang termasuk jobber yang sudah berkembang tadi, akhirnya juga mengalami stagnan atau berhenti. Jadi tahun 2003 nasib jobber juga sama dengan peternak ayam-ayam unggas-unggas komersial yang lain. Tahun 2005 mulai muncul lagi, mulai berkembang lagi, menggeliat dengan bagus, sudah permintaan, kemudian kuliner berkembang di mana-mana, sepanjang jalan itu tersedia ayam goreng, ayam kampung dan sebagainya, yang dipakai adalah itu. Dan ayam jobber ini sampai hari ini kalau kita lihat komoditas ini adalah telur tetasnya itu harganya sekitar 2.500 pasarannya sekarang. DOC-nya 5.500, ayam hidupnya sekitar 31.000 per kilo hidup, dan karkasnya 50.000 rupiah per kilo karkas. Ini sudah menjadi hal yang biasa bagi peternak untuk berusaha ini. Kemudian budidaya ayam jobber ini nanti diterangkan oleh Bu Tuti. Saya hanya menyampaikan aja bahwa budidaya yang kita lihat sekarang ini, ayam jobber itu sama dengan ayam broiler, ayam potong. Mereka ada yang menggunakan kandang panggung, ada yang menggunakan kandang liter, kandang lantai yang diberi alas sekam, kemudian pakan komersial buatan pabrik, kemudian vaksinasi juga ketat, tidak ala kadarnya. Jadi vaksinasi ND dan Gumboro itu pasti dilaksanakan di peternak jobber. Kemudian lama pemeliharaannya sekitar 6 sampai 70 hari, sehingga pasarnya sekitar beratnya sekitar 800 sampai 1000 gram. Karena pasar yang bagus untuk ayam jobber itu karkas, bukan ayam, tapi karkas 800 gram per ekor. Sehingga karkas ini kalau di rumah makan yang menyediakan ayam goreng itu dipotong jadi 4. Sehingga ukurannya di piring juga bagus, cantik. Kalau kita menggunakan ayam yang di atas 1000, maka di piring menjadi besar dan harganya juga mahal. Oleh sebab itu permintaan yang bagus itu adalah 800 gram dalam bentuk karkas. Sehingga ayam hidupnya sekitar 1000-an. Ini adalah contoh yang sudah kami rekap, jadi hasil dari pemeliharaan ayam jobber. Jadi kalau kita lihat di sini, pada jobber itu dijual dipanenkan sekitar 6 sampai 70 hari, itu sekitar 10 minggu. Jadi ini kalau kita lihat di sini memang betul sudah, kalau 10 minggu sudah mencapai berat sekilo. Jadi sangat menarik sekali. Nah, saya ingin menyampaikan juga, ini adalah data dari sifat dari ayam kampung yang asli, yang belum dimasuki darah apa-apa. Jadi ini ayam kampung yang berkeliaran dan yang intensif pemeliharaannya, kita bandingkan. Jadi kita lihat, pada umur 16 minggu, ayam kampung yang berkeliaran itu baru mencapai 600 gram kira-kira. Sedangkan pada ayam yang intensif sudah mencapai 1000. Sehingga kalau ayam kampung itu hanya dipelihara berkeliaran itu ya bisa besar, tapi ya kita butuh waktu sampai 20 minggu untuk bisa sampai sekilo. Nah, sehingga kalau permintaan daging dan telur itu dipenuhi hanya dengan ayam berkeliaran ini sangat tidak mungkin. Sehingga dengan kedatangan jobber ini mengganti peran dari itu, dan ayam kampung pun ada keuntungannya, tidak cepat habis, tidak terkuras, karena permintaan jobber ini kan dipotong, jadi mereka tidak sampai lama hidup, dipotong pada umur sekitar 60 sampai 70 hari. Oke, nah bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita, karena saya terangkan tadi jantannya pakai ayam kampung, kalau ada pertanyaan, kalau begitu yang dipakai bagusnya ayam apa Pak? Nah ini saya tunjukkan, ini ada ayam kampung, ayam pelung, ayam bangkok. Kita lihat di paling belakang bawah sendiri itu,
bahwa bobot jantan umur 60 minggu. 60 minggu itu kan sekitar 10 bulan sudah bisa mengawini. Itu yang paling bagus berat badannya adalah bangkok dengan pelung. Ayam kampung hanya 2,3 kilo. Jadi kalau bapak-bapak atau saudara-saudara kita mau menggunakan pejantan, gunakan pejantan yang besar. Pejantan yang berat, besar, itu akan menghasilkan DOC yang besar juga. Hanya persoalannya, ayam yang besar itu teknis atau cara kawinnya jadi sulit. Jadi seperti dilaporkan beberapa peternak ayam pelung itu kan yang dihadapi oleh peternak ayam itu secara fisik kalau ayam pelung kawin itu kan sulit karena dasarnya besar. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau mau mencari pejantan yang baik adalah pejantan yang badannya besar. Itu karena akan memberi keturunan yang besar juga. Oke. Maaf, masih ada. Oke. Jadi ini tadi kalau berkeliaran ini mulai jantannya. Saya kira cerita saya sekian dulu, nanti kita lanjutkan dengan diskusi, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Heru, monggo Pak Heru. Terima kasih Prof. Yandoyo, ini tadi sudah menyampaikan mengenai perkembangan ayam chopper ya, dan tadi disampaikan di akhir materi tadi bahwa kehadiran ayam chopper ini menyelamatkan ayam kampung asli, di mana tidak sampai terkuras habis ya, karena memang permintaan daging ayam kampung ini masih tinggi di masyarakat. Oke, kemudian berikutnya kami persilahkan Mbak Tuti, Bu Sri Hartuti, untuk menyampaikan ini pengalamannya ya, mungkin dari sejak awal perkembangannya sampai sekarang ini yang terakhir kemarin saya dengar sudah membuat atau membangun rumah potong ayam ya ini. Oke, Pak. Baiklah, silakan Mbak Tuti untuk menyampaikan mengenai ayam chopper ini. Silakan. Ya, langsung saja, Mbak Tuti. Terima kasih kepada Pak Dr. Heru atas waktu dan kesempatan kepada saya sehingga saya dapat bergabung di acara Opera pada pagi hari ini, gitu ya. Ya seperti tadi Pak Heru Ngendiko itu, saya itu dulu bermula dari Sarjana Bangun Desa. Jadi tahun 2010 itu saya ikut program Sarjana Membangun Desa dari Kementan itu, dan Pak Heru salah satu penguji dan pembina saya itu. Terima kasih sekali lagi pada Pak Heru. Okay. Jadi di sini saya mulai bergerak di bidang ternak ayam kampung super itu sejak 2010 gitu ya. Di full screen Bu. Di sini saya hanya akan kita nanti sharing gitu ya. Mungkin banyak sekali pelaku-pelaku chopper yang ikut opera pada pagi hari ini, jadi mungkin punya banyak pengalaman, nanti sifatnya sharing aja. Saya juga akan cerita tentang usaha saya gitu di bidang chopper. Jadi awalnya saya memang tidak bisnis murni, jadi saya membina para peternak itu ayam kampung super itu atau ayam chopper nggih. Di sini saya akan menceritakan tentang potensi dan kendala dari usaha ayam kampung super ini. Maaf Bu Tuti, di full screen Bu. Oke. Di full screen tayangannya. Full screen, oke. Oke.
Ini usaha pengemukan di ayam kampung super di kelompok ternak kami. Jadi awalnya saya membina satu kelompok ternak yang di bidang pengemukan dan pembibitan. Ini salah satu contoh kandang kelompok kami gitu, ayam kampung super pengemukan, nggih. Terus kemudian, nah ini saya juga membina mulai dari pembibitan gitu. Jadi memang tadi sampun dijelaskan oleh Prof. bahwa ayam kampung super itu adalah persilangan antara ayam petelur dengan ayam Bangkok gitu ya. Jadi di sini ada ayam, kita memang memakai pejantan yang besar gitu, yang secara seleksi kita seleksi ketat gitu ya. Ini contoh pembibitan alami ya. Jadi itu satu jago bisa 10 betina gitu ya. Jadi ini kandang kelompok pembibit kami. Nah ini telur-telur yang mau ditetaskan gitu. Ini hasil pembibitan. Nah, kemudian ini saya cuma mau cerita, jadi ketika kita membina peternak tentu saja banyak yang mau ikut-ikutan gitu ya. Jadi ketika orang itu mau beternak gitu ya, banyak itu yang peternak-peternak yang datang ke rumah gitu. Ada yang minta dibina gitu kan. Jadi ini adalah menentukan keberhasilan daripada proses peternakan yang akan dilaksanakan gitu ya. Kadang orang datang, mengapa kok Bapak pengen beternak? Mengapa kok Mas pengen beternak? Gitu. Mesti macam-macam jawabannya itu ya. Ada yang coba-coba gitu ya. Ada yang coba-coba atau sifatnya aku melu-melu wae gitu-gitu. Ada yang kayak gitu seperti itu. Kemudian alasannya banyak sekali. Ada kemudian yang mengisi waktu luang gitu ya. Saya mengisi waktu luang ketika saya tidak kerja gitu. Misalnya ada kebanyakan itu dari tukang ya, Pak tukang itu dia mau mengisi waktu luang gitu. Kemudian yang hanya sekedar sambilan. Nah, yang berprospek untuk usaha ternak itu adalah yang sepenuhnya. Jadi dia niat dulu gitu ya. Ketika kita mau beternak maka kita niat sepenuhnya gitu ya. Niat sepenuhnya gimana nanti bisa berkreasi, berkarya, dan akhirnya juga kita bisa menghasilkan pendapatan. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari usaha tersebut gitu. Bahkan tekad seorang peternak tangguh itu ya, itu kan dia bisa memberi lapangan pekerjaan buat orang lain gitu. Jadi ini hanya kemudian tadi sampai dijelaskan oleh Prof. bahwa potensi usaha ayam chopper itu sedang berkembang gitu ya. Jadi di sini tadi sampai dijelaskan bahwa ayam kampung super ya, namanya super ya. Saya lebih senang disebut ayam kampung daripada chopper itu ya. Karena apa? Karena ayam kampung itu kan lebih familiar gitu, didengar oleh masyarakat itu, ayam kampung. Dulu kan ketika mengkonsumsi ayam kampung itu kayaknya lebih mantap gitu ya daripada ayam Jawa super gitu. Jadi di sini ayam kampung ya super ya, namanya super ya ini. Saya lihat dari namanya juga untuk usaha, jadi kita menilainya itu lebih ekonomis dan orang itu tertarik itu secara secara pemeliharaan dan secara rasa, kemudian secara kualitas gitu. Jadi di sini ayam kampung super ya, namanya super ya di sini ya, super cepat. Jadi pertumbuhannya lebih cepat gitu kalau dibandingkan dengan kampung biasa gitu. Jadi kita kalau usaha itu kan pengennya cepat dan bisa menghasilkan gitu. Tujuannya kan memang ayam kampung super itu rasanya seperti ayam kampung, tetapi perkembangannya itu seperti ayam broiler gitu. Jadinya lebih ekonomis gitu ya, lebih bisa memenuhi juga permintaan pasar gitu ya. Jadi di sini memang super cepat, perkembangannya super cepat gitu. Kalau dibandingkan dengan ayam kampung biasa untuk umur 2 bulan itu kan tadi sama dijelaskan oleh Prof ya. Kalau ayam chopper itu, ayam kampung super itu pada umur 2 bulan itu rata-rata 8 sampai 1 kilo. Tetapi kalau ayam kampung biasa itu
sekitar baru 6 onan gitu ya. Jadi di sini memang super cepat gitu ya. Kemudian super enak gitu ya. Yang kita cari konsumen itu kan yang rasanya gitu ya. Rasanya jadi ayam kampung itu kenapa kok orang berlomba-lomba untuk mengkonsumsi ayam kampung, karena memang rasanya yang khas gitu ya, tidak bisa tergantikan oleh ayam broiler gitu. Jadi di sini memang ayam kampung super rasanya itu insya Allah enak lah gitu ya, enak. Jadi sudah rasa ayam kampung, tetapi lebih teksturnya itu lebih lembut gitu. Kemudian super sehat ya. Di sini saya pernah membaca skripsi adik-adik mahasiswa itu kadar kolesterolnya itu lebih rendah dibandingkan dengan ayam kampung biasa dan ayam broiler. Serta lemak subkutan itu juga lebih rendah, sehingga ketika dimasak itu penyusutannya itu lebih kecil itu ya. Jadi ini super sehat ya. Kemudian super mudah itu. Super mudah, pemeliharaannya itu sangat mudah gitu ya. Jadi sangat mudah, bisa dilaksanakan oleh semua orang gitu ya. Kemudian berdasarkan perkembangan permintaan daging dari ayam kampung itu kan semakin tinggi ya, baik untuk konsumsi keluarga gitu ya. Orang sudah berlomba-lomba untuk mengkonsumsi ayam kampung gitu dengan alasan itu tadi lebih enak, kemudian dengan alasan kesehatan gitu, kemudian alasan rasa gitu ya. Sekarang kan masyarakat kita itu manja ya lidahnya itu, kalau nggak enak nggak mau gitu ya. Kemudian tingginya permintaan ini juga dapat dibuktikan itu dengan menjamurnya rumah makan, restoran, ayam kampung super itu semakin menjamur, jadi permintaan akan semakin tinggi. Gitu. Ini adalah potensi-potensi ayam kampung super yang bisa dijelaskan bahwa di sini ayam kampung tadi sudah ya, umur panen hanya 60 hari gitu ya. Kemudian kebutuhan pakan di sini ya, kenapa lebih ekonomis gitu. Sehingga kita itu lebih bisa berharap untung lah di ayam kampung super itu dibandingkan dengan ayam kampung biasa gitu. Kalau dipelihara secara intensif gitu ya. Kalau ayam kampung biasa kenapa kok petani itu dia itu dapat uang, karena sebenarnya kalau dinilai dari pakannya itu dia itu akan rugi gitu ya. Tiap hari membelikan dedak, tiap hari memberikan BR gitu ya. Kecuali kalau misalnya pakannya itu hanya sisa dapur, atau misalnya ayam itu dibiarkan berkeliaran itu, makan di tetangga, bertelur di rumah gitu ya. Jadi sini kalau kita lihat FCR-nya itu ayam chopper itu sekitar 2,4 dan ayam kampung biasa itu 3,4 FCR seperti itu. Ini daging tadi sudah. Terus kemudian dapat diproduksi secara massal. Untuk permintaan ayam kampung itu sekarang bukan lagi ibaratnya apalagi ekoran puluhan, ratusan, sekarang itu ribuan. Permintaan ayam kampung itu ribuan. Jadi kalau misalnya ayam kampung biasa ya kan, kita mencari ayam kampung biasa dengan berat yang seragam, misalnya dengan berat 8 on sampai 1 kilo. Sebanyak 100 ekor. Tentu saja kita akan kesusahan gitu nih. Tetapi kalau ayam chopper ini bisa bisa gitu ya. Jadi dengan permintaan sehari 100, 200, 500 ribu itu ini sudah tadi pertumbuhannya lebih lambat, lebih cepat, kemudian ini FCR-nya, lama pemeliharaan. Kemudian dengan harga jual, kalau misalnya harga jual itu 28.000 itu bisa untung gitu. Kalau misalnya ayam kampung biasa itu untungnya itu hanya karena tidak terdetek gitu ya Pak. Jadi selama ini dipelihara secara tradisional, sehingga biasanya kan masyarakat itu menjual ketika butuh uang gitu ya. Ini saya dapat untung dari ayam gitu, padahal ayamnya itu pakannya tidak dihitung, apalagi tenaga kerjanya gitu seperti itu. Terus kemudian ini skala pemeliharaannya bisa puluhan atau ribuan gitu ya.
Kecuali tadi potensi-potensi dari ayam kampung super yang bisa punya permasalahan yang dihadapi gitu ya. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita. Jadi untuk menghadapi masalah-masalah utama di dalam peternakan unggas termasuk ayam kampung super ini gitu ya. Jadi masalah yang pertama ini adalah tata niaga ya. Masalah tata niaga. Jadi di sini produk-produk pertanian sama pertanian itu sama ya. Jadi dia itu mudah busuk gitu ya, mudah busuk. Sementara pasar itu menghendaki produk-produk pertanian itu menghendaki secara kualitasnya bagus, kemudian kuantitasnya oke gitu ya, karena permintaan semakin banyak sehingga kuantitasnya kalau misalnya tiap hari minta 100 juga 100 terus kayak gitu. Kemudian continue gitu ya, continue pertanian yang harus kita perhatikan. Sementara produk unggas, produk pertanian itu mudah busuk. Jadi memang cocoknya dalam tata niaga perunggasan itu, maka kita itu harus secara berkelompok itu lebih tepat gitu ya. Jadi kalau secara berkelompok itu misalnya satu orang, misalnya kita mempunyai 10 orang gitu, jadi 10 orang dia check in pada hari Senin, kemudian paling nggak seminggu dua kali lah. Kalau saya menerapkan check in itu seminggu 2 kali gitu. Jadi dalam waktu seminggu itu tiap hari kita bisa panen. Dan itu kalau misalnya kita bisa memenuhi pasar gitu ya, untuk memenuhi pasar itu butuh tiap hari panen gitu. Sementara kalau tiap hari panen itu tidak bisa kita sendiri yang berusaha. Kalau tidak mudahnya banyak, kalau mudahnya banyak itu bisa gitu. Tapi hal ini tentu saja nanti tidak bisa memberi nilai tambah gitu kan. Kita kan tujuannya memang pemberdayaan masyarakat ya, jadi menggerakkan ekonomi masyarakat lewat ayam kampung super ini. Nah kemudian kecuali tadi ayam kampung itu mudah rusak itu ya, makanya ada tips-tips khusus gitu ya, tadi secara berkelompok, kemudian tata niaganya juga diatur. Jadi jadwal check in DOC juga harus diatur gitu ya. Pengaturan jadwal panen juga harus diatur. Jadi peternak itu bisa dapat kepastian kapan dipanen gitu dengan harga yang kalau di tempat kita kan memang harganya flat ya. Jadi peternak itu dapat kepastian harga dan kepastian jadwal panen gitu. Kemudian yang lebih unik lagi ya di peternak kita, kenapa kok harga cabai itu bisa turun? Kemudian ayam kampung itu juga kadang di bawah BEP gitu kan. Sampai ayam-ayam itu diobral, ayam-ayam itu diobral karena itu tipologi peternak kita itu kalau misalnya ada harganya baru tinggi itu peternak pada pelihara gitu ya. Jadi ketika peternak banyak yang pelihara maka pasokan daging itu akan melimpah pada saat panen sehingga harga akan turun gitu ya. Jadi ini yang perlu menjadi saya itu PR besar bagi kita itu untuk menyadarkan peternak bahwa ketika harga tinggi itu kita harus mengerem gitu ya. Bahkan ketika puncaknya itu kita harus mengerem gitu, jangan ikut-ikutan gitu kan. Mudahnya petani kita adalah peternak kita itu adalah ikut-ikutan. Kemudian ketika harga rendah itu mereka pada nggak mau pelihara. Kemudian itu akibat pandemi kemarin karena ayam itu harganya hancur-hancuran, maka banyak sekali peternak itu tidak mau pelihara gitu ya. Itu memang sudah tipologi dari peternak kita. Harganya rendah kok pelihara nggak usah itu kan. Mereka kapok, ada yang sebagian kapok. Padahal ketika harga rendah itu ketika pelihara maka 2 bulan lagi maka ayam itu akan langka dan harganya tinggi gitu. Itu yang perlu dipahamkan ya tentang tata niaga ternak itu memang agak unik gitu ya, sehingga perlu memang diatur itu. Kemudian masalah permodalan ya, permodalan. Di sini memang untuk peternak ayam kampung gitu kan biasanya orang desa gitu, orang tua gitu. Makanya saya ingin menyemangati para pemuda itu untuk beternak itu ya. Jadi di sini masa permodalan untuk orang desa itu memang terbatas gitu ya. Jadi
sebelum peternak memang saya tanya itu modalnya berapa gitu. Karena ini hanya untuk berapa peliharanya gitu ya, untuk menentukan berapa peliharanya biar nanti di tengah jalan itu tidak berhenti gitu. Untuk sekarang maksudnya pemerintah sih sudah memperhatikan ya, kadang diberi bantuan dana sekian gitu. Tapi ternyata itu tidak mendidik bagi peternak itu. Peternak yang saya bina dengan modal hibah maka tidak berhasil ibaratnya, gagal di tengah jalan. Tetapi kalau peternak itu dengan modalnya sendiri, dia itu akan lebih berhasil gitu, karena merasa tanggung jawab. Aku harus dapat untung dari peternak ini gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya itu yang baik adalah bagi hasil gitu ya. Peternak yang dia itu punya niat untuk beternak itu ada pemodal dan nanti bagi hasil itu akan lebih lebih mengena bagi peternak, dan peternak itu lebih giat gitu. Seperti itu. Karena kalau misalnya dia sungguh-sungguh nanti bagi hasilnya akan menjadi lebih tinggi gitu. Okay. Kemudian masalah utama yang lain adalah penyakit dan wabah gitu ya. Jadi penyakit dan wabah. Hal ini tidak bisa dihindari karena namanya juga makhluk hidup ya, makhluk hidup. Jadi unggas itu rentan terhadap penyakit. Tapi di sini alhamdulillah untuk chopper itu memang dia itu lebih takat ya, lebih takat terhadap penyakit-penyakit itu. Di sini, tapi juga tidak bisa dihindari. Masih ada juga peternak yang itu dia kena wabah. Terutama memang benar tadi seperti yang disampaikan Pak Wi itu gumboro ya, gumboro sama ND itu adalah momok yang menakutkan bagi peternak itu ya. Untuk mengantisipasi penyakit dan wabah ini juga sebagai seorang peternak itu harus menjadi tekadnya kuat gitu ya, disiplin gitu ya, disiplin. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan gitu ya. Jadi pencegahan dengan sanitasi yang baik. Jadi untuk pencegahan itu bisa dimulai dari pembuatan kandang ya. Pembuatan kandang itu harus dibuat biar ada sirkulasi udara, terus kemudian ventilasi juga cukup gitu ya, pencahayaan cukup. Kemudian dalam pemeliharaannya itu juga harus biosecurity-nya harus ketat gitu ya. Jadi pelihara ayam itu tidak boleh main-main gitu. Tidak boleh main-main. Kemudian kalau ada penyakit itu juga tepat gitu ya cara menanganinya, sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kerugian bagi peternak. Nah ini masalah terakhir itu yang menjadi masalah umum ya, limbah dan lingkungan gitu. Sekarang itu usaha ayam itu semakin tergeser gitu ya. Ada satu kelompok saya itu yang dulu kita membuat kandang itu awalan gitu ya. Kemudian begitu datang pengembang gitu, dia membuat perumahan itu kita tergeser, artinya nggak boleh kandang di situ gitu. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, gimana caranya kita itu memang tetap eksis gitu ya, tetap eksis dan tetap bisa pelihara itu. Ya tentu saja ini untuk masalah limbah ini memang harus ada penanganan khusus gitu kan. Sebenarnya limbah ini kan meskipun dia itu tidak menguntungkan, maksud saya menjadi masalah, tetapi bisa menjadi sumber usaha gitu kan, bisa dibuat menjadi pupuk gitu ya. Kemudian masalah limbah yang ini juga sehingga ketika kita itu mengelola limbah dengan baik itu tidak akan mengganggu lingkungan gitu ya, tidak akan terjadi protes. Karena usaha peternakan ini masih banyak masyarakat yang protes gitu ya, yang protes ini bau, ini kurang bersih, ini lalat banyak gitu. Jadi semua itu harus kita antisipasi. Kita baru selalu belajar gitu ya, harus belajar gimana caranya kita itu bisa mengelola yang semula itu masalah menjadi berkah ibaratnya seperti itu. Ini adalah gambar kandang itu ya, yang sehat ibaratnya, yang ventilasi udaranya cukup, sirkulasi ventilasinya cukup, pencahayaan cukup, terus kemudian ini sirkulasi udaranya juga cukup gitu. Ini kandang-kandang di kelompok kami. Oke, siap. Ini ada gambaran gitu ya, per siklus usaha untuk ayam chopper setiap pemeliharaan 1000 ekor gitu ya. Ini misalnya kita pelihara 1000 ekor ayam, ini hanya gambaran gitu ya, gambaran secara kasar gitu ya.
kita setiap 1.000 itu dapat untung berapa toh gitu kan. Ini ya setiap 1.000 ini DOC-nya 1.000, harganya 5.000. Ini kalau di kelompok kita itu kan, ini saya paparkan yaitu gambaran usaha di kelompok kita gitu ya. Jadi untuk usaha itu, untuk kelompok sendiri, kelompok anggota itu DOC-nya 5.000 gitu ya memang. Kemudian pakannya itu sekitar habis 39 sak lah, maksimum 40 sak gitu ya. Jadi biayanya segini, kemudian listrik, vitamin, obat, penyusutan kandang kita itu, maka biaya operasional sekitar 19.300.000 ini. Kemudian penghasilan per siklus usaha di sini ya. Ini mortalitas rata-rata di peternak kita adalah maksimum itu 5%. Ini 15, kemudian jumlah panen kan 950. Kemudian kita harganya kalau di peternak kita itu adalah ini beragam ya. Ini kita coba harga 29 gitu ya, 29. Tapi peternak itu lebih nyaman harganya itu flat gitu ya. Ini disesuaikan dengan kontrak kita dengan warung makan, dengan resto gitu ya. Jadi kita di 29, kemudian ini di 29 hasilnya ini yang per siklus itu sekitar 4 jutaan ya. Dengan lama panen 2 bulan ya, 60 hari. Biasanya peternak kita umur 56 itu sudah dipanen Pak ya. Jadi Bapak Ibu, jadi umur 2 bulan 56 dipanen, kemudian umur 61 lah, 65 biasanya sudah habis gitu ya, sudah bobot 8 sampai 1 kilo. Tata laksana pemeliharaan tadi sampun ya, jadi di sini memang kita untuk pakan itu memang pemberian pakan itu pemeliharaannya harus disiplin itu ya. Seperti biasa itu minum 2 kali sehari pagi dan sore, dan tempat pakan minumnya harus selalu bersih gitu, harus selalu dicuci gitu. Kemudian pakan juga harus selalu tersedia ya, seperti broiler, jadi kita pakai pakan komersial pabrik itu ya. Jadi di sini sudah untuk pakan itu sudah kita berkali-kali ya, peternak itu mencoba untuk mencampur itu ya, mencampur. Tapi hasilnya memang lebih bagus dari pakan komersial gitu, jadi lebih ekonomis gitu. Kadang peternak mencampur ini malah hasil dagingnya tidak bisa dicapai gitu ya. Kemudian di sini diberi hijauan untuk menghindari kanibal gitu ya Pak. Jadi di sini tadi untuk menghadapi kendala tadi yang untuk wabah dan penyakit, memang ayam kampung super ini juga harus divaksin gitu ya. Kita rata-rata memberi vaksin untuk penggemukan itu 3 kali ya, ND dan Bumboro itu. Ya, ini daging dari ayam kampung super ya. Jadi dagingnya persis dengan ayam kampung. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Monggo Pak Heru, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Heru. Baiklah Bu Sri Hartuti, ini tadi menyampaikan mengenai seluk-beluk usaha ayam kampung super atau Jawa super. Saya kira cukup lengkap, cukup komprehensif ya untuk apa yang disampaikan, dan saya kira di sini banyak sekali hadir dari berbagai kalangan, baik peternak, mungkin mahasiswa, akademisi. Nah untuk berikutnya mungkin kalau ada yang menambahkan dari sisi bagaimana pengalaman usaha, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan baik dari segi ilmiahnya maupun usahanya, ini nanti para narasumber akan menyampaikan jawaban. Dan mungkin nanti kalau selepas dari acara ini ada yang ingin bertanya atau berkonsultasi lebih lanjut, nanti mungkin bisa menyampaikan baik kepada Prof. Wihantoyo maupun Bu Sri Hartuti. Nah, kemudian untuk saya sampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ingin
ingin sertifikat dari kegiatan ini, bisa dibaca linknya di komentar gitu, nanti bisa dibuka di situ untuk mengisi daftar hadir maupun untuk sertifikatnya. Baiklah, untuk kesempatan berikutnya mungkin kalau ada yang ingin menambahkan atau mengajukan pertanyaan, langsung saja bisa disampaikan. Okay. Nanti tolong kalau menyampaikan disebutkan nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian ya sedikit latar belakangnya. Oke, silakan. Enggak kedengaran suaranya. Halo, ini tolong yang mengajukan pertanyaan ini suaranya tidak bisa. Tidak terdengar sama sekali. Ada ayamnya juga. Pak Heru, mungkin ini ada di laman chat yang menanyakan, bisa saya bantu share mungkin Pak Heru? Oke, ya. Ini dari Pak Sutio Purwono dari Boyolali untuk Prof. Wihandoyo, Pak Heru. Oh iya, itu teman kuliah saya itu, Mas Tio. Selamat datang Mas Tio. Prof. mungkin bisa dijawab itu pertanyaan dari Mas Tio di laman chat. Oke. Saya baru baca ini bagaimana ya, hal-hal yang semacam ini ya, persidangan ini kan bukan ranahnya perguruan tinggi. Jadi artinya bukan kita lepas tanggung jawab, tapi kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan praktis dari praktisi yang ingin menginginkan sesuatu yang lebih. Jadi kita tidak melakukan hal kegiatan ini, kita hanya memberikan masukan, memberikan bimbingan jika diperlukan. Jadi bagaimana perguruan tinggi, peran PT untuk mengawal dinamika masyarakat, kita tidak mengawal ke situ, Mas. Jadi kita hanya melihat aja karena kita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Jadi kita tidak menganjurkan dan tidak melarang karena itu kegiatan individual yang bersifat untuk meningkatkan usaha. Jadi kita hanya istilahnya tuturi handayani lah begitu. Saya kira itu Pak Heru. Ya, terima kasih Prof. Jadi begini, mungkin saya nambahkan sedikit. Jadi untuk ayam Jawa Super atau chopper ini adalah ayam finalnya final. Artinya kalau dari ayam layernya itu kan ayam final. Kemudian sebenarnya ini juga bagi peternak sendiri di dalam mengembangkan ayam Jawa Super itu tidak akan dikembangkan lagi berikutnya, sehingga kalau ada kekhawatiran merusak genetik itu tidak, karena begitu sudah disilangkan jadi ayam chopper itu dipelihara kemudian langsung dipotong ya. Dan ini salah satu fungsinya tadi diantaranya adalah ini mengurangi tekanan di dalam pengurasan sumber genetik dari ayam kampung sendiri. Dan kita juga mengetahui bahwa beberapa perusahaan atau individual sekarang ini juga banyak yang mengembangkan ayam Jawa asli, ya, ayam Jawa yang asli. Ada juga ayam yang persilangan antara ayam lokal-lokal itu seperti ayam KUB dan sebagainya, itu adalah bentukan-bentukan yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Tapi ayam chopper ini tidak
tidak bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena kalaupun dikembangkan itu potensi genetiknya sudah berantakan. Mungkin secara singkat gitu, dan mohon maaf kita pada kesempatan ini tidak membahas masalah itu. Yang kita bahas adalah masalah usaha dan pengembangannya. Baiklah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Joko ini, Pak Wi. Ini sebaiknya disilangkan untuk ayam layernya itu umur berapa ini yang baik? Oke, untuk Pak Joko Susilo. Jadi sebaiknya untuk ayam apa saja, kalau kita ingin mendapatkan keturunan, itu gunakanlah ayam-ayam yang produksinya sudah stabil. Jadi nanti tidak akan mendapatkan DOC itu kecil besar. Jadi kalau bisa kita lihat dulu produksinya, mungkin bulan-bulan minggu-minggu pertama masih naik turun besar kecilnya. Nanti kalau sudah stabil, kira-kira berat telurnya kira-kira 50-55 gram, ya itu kita pakai. Nah, biasanya terjadi pada umur-umur setelah ayam itu mendekati puncak produksi, ayam itu telurnya mulai stabil beratnya. Jadi itu saran saya. Jadi jangan menggunakan asal saja, tapi kita gunakan cari dulu ayam-ayam yang telurnya sudah stabil beratnya. Saya kira itu Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dan masih ada beberapa pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari siapa ini? Zainal ini ya. Ini tadi sudah saya singgung. Jadi ayam chopper itu tidak bisa dikembangkan lagi, dan karena begitu disilangkan langsung dipelihara dan dipotong. Jadi kalaupun dikembangkan lagi itu nanti anakannya itu variasi genetiknya sudah berantakan itu dan tidak baik. Jadi pokoknya ini adalah finalnya dari final. Kemudian masalah ini banyak yang menanyakan masalah bagaimana kalau mencampur pakan, apa resep campuran pakannya. Mungkin Bu Tuti ini bisa menjelaskan pengalamannya, pakannya itu apa, dan bagaimana kalau coba dicampur-campur ini performanya atau hasilnya bagaimana. Silakan Bu Tuti. Kalau untuk pakan itu kita sudah berkali-kali mencoba dengan pakan dari produk jenis apa saja gitu, nggih. Dari produknya siapa saja itu sudah sering kita coba gitu. Kemudian peternak juga mencoba-coba gitu ya. Kita juga mencoba-coba gimana kita itu bisa menekan gitu kan biaya pakan, karena memang biaya pakan ikan memang 70% dari biaya produksi, nggih. Jadi di sini kita juga coba-coba gitu ya. Kita mencampur asalkan kita itu tetap memenuhi gitu ya kadar protein untuk starter 21% gitu kan. Itu sudah kita coba-coba campur-campur itu. Tapi ternyata kita ada yang mencampur pakai ketela gitu ya, ketela biar lebih ekonomis gitu ya. Ada yang ketela pohon gitu, kemudian ada yang jagung, kemudian ada yang bekatol gitu ya, tepung jagung dan sebagainya, dicampur-campur itu. Tapi kalau untuk produksi kan, kalau yang dicari adalah ekonomis ya, bukan pakan itu mahal. Jadi yang dicari adalah FCN-nya berapa gitu kan, lebih ekonomis, lebih baik. Ternyata berdasarkan pengalaman memang kita itu tetap memakai pakan komersial gitu, komersial. Bahkan ketika kita mencampur itu belum tentu maksudnya hasilnya itu baik gitu ya. Jadi malah dagingnya nggak jadi gitu karena seperti itu. Apa mungkin keterbatasan ilmu kita ya. Saya kan bukan dari nutrisi gitu, jadi saya belum bisa untuk mencampur itu bisa menghasilkan yang bagus gitu. Yang selama ini kita laksanakan itu, yaitu mencampur pakan udah nyoba-nyoba tapi hasilnya malah tidak bagus gitu. Kita malah kadang rugi gitu ya. Dagingnya itu nggak jadi gitu. Kita udah bersusah payah untuk mencampur, akhirnya dagingnya nggak jadi gitu. Itu mungkin saya belum yaitu untuk campuran itu kita belum punya formula khusus gitu yang bagus gitu ya. Mohon maaf nggih, karena itu keterbatasan ilmu saya mungkin gitu nggih. Nanti insya Allah kedepannya kita juga masih berusaha untuk mencampur yang sekiranya itu bisa
ekonomis gitu ya. Yang penting dalam usaha kita memang ekonomis ya. Pakan mahal bukan berarti kita itu nanti hasilnya sedikit ternyata. Jadi ekonomis yang kita cari. Jadi selama ini memang kita kembali lagi memakai pakan komersial, itu pakai pakan komersial. Jadi begitu saya kira apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti tadi dari pengalaman mungkin ada 10 tahun ini ya Bu Tuti ya, bahwa sudah nyoba mencampur berbagai macam pakan, bahan pakan atau nyampur pakan komersial dengan bahan pakan yang lain. Ini hasilnya kalau dihitung secara ekonomis itu tetap lebih bagus menggunakan pakan dari komersial. Karena pakan komersial itu pun itu antara satu merek dengan merek lain itu juga berbeda-beda. Tapi di sini mungkin Bu Tuti tidak akan menyampaikan apa yang paling bagus ini, karena ini menyangkut masalah etika perusahaan gitu ya. Jadi demikian saya kira kita di dalam, kalau memang usaha itu untuk untuk komersial, untuk mencari keuntungan, tadi disampaikan oleh Bu Tuti bahwa disarankan untuk menggunakan pakan komersial full ya ini. Kemudian masih ada lagi ini pertanyaan, ini bagaimana, ini kebetulan dari Jogja ini ya, bagaimana mendapatkan DOC-nya? Mungkin Bu Tuti ini kalau ingin mencoba, ini dari siapa ini? Dari Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Untuk kita kan memang ada peternak pembibit, peternak penggemuk, kemudian panen gitu, Pak. Kita ada RPA juga itu. Jadi untuk bibit itu sebenarnya sudah kita plot sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kalau misalnya hanya 1-2 pok itu insya Allah ada. Atau kalau misalnya mau pesan jauh-jauh hari ya, jauh-jauh hari paling enggak 21 hari bisa pesan di kita. Ya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Jadi bisa nanti menghubungi kalau mau coba-coba atau mau membuat ayam chopper sendiri, ini bisa dilakukan. Tetapi seperti yang tadi sudah saya singgung, ayam chopper ini adalah final. Jadi tidak boleh kemudian nanti keturunannya itu diturunkan lagi. Ini karena dari ini pernah ada penelitian juga yang dilakukan oleh kelompoknya Bu Tiah Maharani dari Fakultas Peternakan. Ini kalau keturunannya itu nanti sifatnya akan obar-abir, istilahnya itu akan banyak sekali variasi genetiknya yang akan kurang baik. Saya kira demikian. Nah, ini ada lagi. Ya, ini masalah jadwal vaksinasi ini, Prof. ini. Oke, terima kasih. Nah, ini terus pertanyaannya di mana belum ketemu ini. Tapi begini ya, yang ingin saya sampaikan keseluruhan aja. Jadi ada seperti katakan Pak Heru tadi, ayam chopper itu final. Itu menurut saya tidak seperti itu, menurut saya itu. Ya terserah aja mau apa, wong itu duitnya sendiri, ayamnya sendiri kok. Tidak apa. Nanti kalau dikata tidak untung ya dirasakan sendiri. Yang jelas sudah ada informasi bahwa kita tidak perlu mengata-ute lagi ayam chopper. Tapi kalau mau mengata-ute ya monggo, tidak ada larangan. Tapi hasilnya ya dirasakan sendiri kan begitu. Jadi silakan aja. Kemudian indukan tadi sudah kemudian vaksin ya, ini belum ada di sini. Jadi kalau menurut saya, karena ayam chopper itu kan umurnya tidak lebih dari 70 hari ya Bu Tuti ya kira-kira. Ya, jadi kalau menurut urutan vaksin ND itu cukup ND itu sekali pada umur maksimal umur 7 hari sudah kena ND, dan nanti diulang lagi pada umur 4 minggu, habis itu potong. Jadi ayam chopper itu cukup 2 kali vaksin ND, 1 kali vaksin gumboro. Itu jangan sampai lewat. Dan kita juga harus paham bahwa ayam-ayam yang sudah divaksin itu tidak menjamin 100% bebas penyakit. Ini harus disadari. Nanti kan orang sudah tak vaksin kok, ternyata ayam saya pada sakit, pada mati. Ya memang bisa terjadi. Jadi harus diingat, vaksin yang kita berikan
itu mempunyai kekuatan, virulensi namanya. Jadi kalau vaksin yang kita berikan virulensinya rendah daripada penyakit yang datang, ya tetap kena penyakit, itu loh. Jadi kita harus berpikirnya begitu. Jadi yang kita berikan pada ayam itu, misalkan virulensinya misalkan 100. Oke, kalau penyakit yang datang virulensinya 50 ya aman. Tapi kalau virulensinya 150 atau 200, yang tetap kena, itu loh. Jadi kita tidak bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita tetap melakukan vaksinasi untuk ND minimal 2 kali, untuk gumboro sekali. Itu jangan sampai dilewatkan. Waktunya untuk ND pertama itu jangan sampai lewat 7 hari, ND kedua kira-kira umur 4 minggu. Gumboro ada di antara tengah-tengah itu, di awal-awal mungkin umur 11 sampai 12 hari itu gumboro. Dan bahkan sekarang ada vaksin yang ND sampai gumboro bersama-sama. Oke. Kemudian ada ini dari Mas Sito atau Mbak Sito, ini adalah pengambilan lalat yang efektif karena problem selama ini cukup mengganggu hubungan ya. Ya memang repotnya peternakan itu begitu. Kotoran yang dihasilkan oleh ayam itu adalah media yang paling bagus untuk tumbuh lalat, untuk tempat berbiaknya telur lalat. Nah, oleh sebab itu satu-satunya yang paling sederhana untuk tidak bisa itu adalah kita jangan membuat kandang kita jadi lembab atau basah. Lalat tidak akan suka bertelur atau pada kotoran ayam yang kering atau yang basah sekalian. Tapi kalau kita membuat kandang kita basah banget kan enggak mungkin karena tambah penyakit nanti, yang kering. Nah, cara ini akan mengurangi hadirnya lalat. Jadi lalat tidak suka pada kotoran-kotoran ayam yang kering. Jadi kalau kita menggunakan kandang dengan teknologi atau dengan cara kita lantainya kita beri bahan-bahan yang bisa menyerap air, itu akan mengurangi lalat. Tapi harus diingat beternaknya di mana. Kalau kita berternak di tengah-tengah pemukiman ya sudah tidak bisa berkutik kita. Karena lalat masih datang. Jadi kita harus mencari tempat yang betul-betul jauh dari pemukiman. Saya kira itu tambahnya Pak Heru. Terima kasih Prof. Wi. Jadi disampaikan untuk masalah lalat dan mungkin juga bau ini adalah kuncinya adalah kandang yang kering. Dan saya kira dari pengalaman itu tadi untuk ayam kampung super ini kotorannya cenderungnya relatif kering, bahkan mungkin berdebu. Ini dari pengalaman yang ada itu, sehingga relatif untuk ayam Jawa super ini tidak bau dan tidak lalat. Mungkin kayak yang lalat itu adalah ayam petelur atau broiler gitu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi ini, Mas Adi Nugroho ini menyampaikan bagaimana kalau ini pernah dilakukan inseminasi buatan pada ayam yang umurnya 35 minggu. Nah kemudian disampaikan akhirnya kok telurnya menjadi cacat atau gimana, ini putih-putih dan sebagainya. Tapi memang dari pengalaman yang lain-lain ini masalah inseminasi buatan ini tidak menjadikan masalah seperti ini. Kemungkinan ini bukan maaf ini tidak langsung saya lempar ke materi mungkin kurangan. Karena memang banyak pengalaman inseminasi IB dan kawin alam ini tidak mengakibatkan kasus yang seperti itu. Kemudian ya ini kalau memproduksi menggunakan pakan komersial ini di rentan kolab pada saat harga pakan naik ya memang seperti itu. Makanya memang di dalam usaha peternakan ini kita harus memperhitungkan itu semua ya. Tetapi kalau kita tadi menghitungnya, tadi Bu Tuti tadi menghitungnya adalah dari segi efisiensi produksinya. Oke.
ukuran kandang ideal ini dari Kulon Progo ini. Mungkin bisa disampaikan, Bu Tuti. Ini ada, saya pengen menambahkan tadi yang lalat ya Pak. Lalat itu memang tidak bisa dihindari gitu. Jadi memang kebersihan kandang itu harus dijaga, jangan sampai kandang itu basah gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya resep aja gitu ya, ketika nanti bisa membuat larutan Wipol gitu ya, Wipol 15 ml dicampur dengan 1 liter air, nanti disemprotkan di kandangnya gitu ya, di kotorannya, insya Allah akan mengurangi itu lalat gitu. Itu adalah sedikit tips gitu ya, yang gimana cara untuk lalat itu tidak bertambah banyak itu ya. Kemudian tadi untuk ukuran kandang itu untuk 1 meter persegi gitu biasanya kita sekitar 20 sampai 25 ekor ayam gitu ya. Jadi kapasitas 1 meter persegi itu adalah rumusnya nggih. Rumusnya 1 meter persegi itu sekitar 20 ekor ayam. Jadi nanti bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya untuk 500 ekor itu biasanya 4 kali 6 itu sudah cukup. 4 kali 4 meter, lebarnya, panjangnya 6 meter. Itu insya Allah untuk kapasitas 400-500 itu insya Allah sudah cukup. Kemudian tadi juga saya belum untuk tadi ada pertanyaan yang itu ya, mohon maaf, ciri-ciri ayam sehat itu nggih tadi. Kalau saya melihat pesannya itu ya, jadi ciri-ciri DOC sehat itu yaitu matanya jernih, kemudian kakinya tidak kering, kemudian beratnya juga standar ya. Kita minimal itu ya sekitar 35 sampai 40 itu minimal itu ukuran DOC, kemudian bulunya jernih, gitu, bulunya bersih gitu ya, bulunya bersih. Oke, saya kira itu Pak. Mungkin di bawahnya Bu Tuti ini ada Mas Rosidi nggih dari Unsud. Ya. Dari Unsud ini untuk pemasaran dengan harga per kilogram bukan tidak ada kendala warung makan kemudian melakukan apa ini ayam kampung karena kayaknya tidak panjang. Oh ya, memang kita jujur itu aja, kita memasarkan itu bukan ayam kampung gitu. Memang ini adalah produk ayam kampung super gitu ya. Ayam kampung super. Biasanya warung makan itu dia itu range gitu. Saya mintanya range antara bobot 6 sampai 7 orang gitu. Atau 7 sampai 8 gitu. Juga itu kita manut pada tipologi dari klien kita gitu. Kalau misalnya, jadi ketika kita motong ayam, kita motong ayam itu di saya itu ditimbang satu-satu gitu ya. Jadi sesuai dengan spek yang diinginkan oleh konsumen gitu. Nanti yang untuk 6 untuk siapa, 6 sampai 7 untuk siapa, 7 sampai 8 untuk siapa, itu udah masing-masing sesuai dengan spek yang diinginkan oleh konsumen gitu. Pertama-tama sih kita memang ada kendala mungkin ini kurang ditimbangi di sana gitu di customer kita gitu ya. Ini ayamnya kurang dikembalikan, itu sering gitu. Baik kualitasnya kurang bagus dikembalikan gitu. Itu awal bisnis kita memang luar biasa untuk jual daging atau karkas itu memang luar biasa gitu ya. Jadi kita harus memenuhi kualitasnya seperti apa gitu. Ada yang tidak mau cekernya yang hitam gitu seperti itu. Kemudian juga kondisi dagingnya itu ada yang minta beku, ada yang minta fresh gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini insya Allah kita kejujuran yang kita pegang. Jadi apapun kita jujur aja kalau itu adalah ayam kampung super, bukan ayam kampung asli. Ya, jadi demikian dari apa yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Pada prinsipnya di dalam berbisnis ini kita harus menyampaikan sejujur-jujurnya barang yang kita jual. Mungkin kan konsumen nanti akan bisa mempertimbangkan, melihat contohnya, oh ini dan ayamnya seperti ini, beratnya seperti ini, kemudian harganya ini bisa diterima. Dan saya kira pasar yang cukup baik itu adalah pasar-pasar yang sudah yang akan berlangganan nanti, seperti rumah makan dan sebagainya. Nah, Bu Tuti ini melayani beberapa rumah makan, kemudian ada yang sudah rutin gitu untuk ukuran seberapa, ada juga yang ya macam-macam lah. Jadi mulai sudah mengembangkan rumah potong
ayam ya Bu Titi ini ya. Nah, kemudian ini ada bagaimana kiat memulai bisnis ayam chopper. Tadi sudah disampaikan Bu Titi, yang penting itu adalah niatnya ya, niat. Memang jangan hanya ikut-ikutan, coba-coba. Pokoknya kalau mau berusaha itu harus, tadi sudah disampaikan Bu Titi, adalah niat ya. Kemudian dari Jambi ini menginginkan nomor kontak kalau menginginkan ayam chopper. Ini mungkin bisa bapak-bapak, ibu-ibu bisa searching di internet. Ini yang menawarkan ayam Jawa Super itu banyak sekali. Tapi harus hati-hati ya Bapak Ibu, karena saya lihat ada yang di internet itu menawarkan sangat murah harganya ya. Tapi itu harus dicurigai, ini jangan-jangan kalau saya sangat murah ini justru nanti menjadi korban penipuan ya. Tadi seperti kalau saya setting di internet ayam chopper atau ayam kampung asli, ini ada yang menawarkan satu box itu 400.000. Kira-kira ini menjadi pertanyaan loh, kok sangat murah itu. Tadi coba di search aja, ada yang menawarkan begitu. Ini benar enggak seperti itu? Ini harus hati-hati kalau memang informasi dari internet. Kalau bisa diyakinkan memang perusahaannya itu benar-benar ada dan sebagainya. Kalau Bu Tuti ini tadi baru melayani dari kelompok ternaknya sendiri, ini sudah kewalahan untuk melayani kelompok peternaknya sendiri. Jadi demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin masih ada lagi yang ingin didiskusikan. Yeah. Sudah cukup? Ini ada dari Pak Tatang Unpad, Pak Heru, tentang bagaimana kiat memulai bisnis ayam chopper. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Jadi yang penting tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Mungkin kalau Bu Tuti mau menambahkan. Mungkin perlu saya ulangi lagi ya Pak. Jadi kiat memulai usaha bisnis ayam chopper itu memang yang pertama adalah niat kita. Niat gitu ya. Niat nanti kita ayam chopper ini ketika kita mau beternak, mau kemana arah kita gitu. Kita mau menjadi pengusaha gitu ya. Berarti kan kita usaha gitu ya. Usaha nanti niatnya pengennya menjadi pengusaha untuk beternak ayam kampung super itu, di bidang ayam kampung super. Atau hanya sekedar coba-coba, atau hanya sekedar sambilan gitu. Jadi yang pertama adalah niat kita mantapkan gitu ya. Kita mantapkan. Bismillah, saya berniat untuk membuat peternakan ayam kampung chopper gitu ya, ayam kampung super, dengan harapan nanti bisa menjadi sumber penghasilan saya gitu. Okay. Kemudian setelah kita punya niat, kita itu akan mengukur kemampuan kita gitu ya. Karena butuh modal gitu, okay. Buat kandang dulu gitu ya. Kandang tentu saja mulai dari kandang yang sehat, karena nanti untuk kandang itu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Kualitas ayamnya seperti apa, nanti proses penggemukannya itu nanti berhasil tidak, itu menentukan sekali di kandang tersebut. Jadi kandangnya mungkin Bapak bisa belajar di beberapa, nanti insya Allah bisa WA aja deh, dilanjut dengan WA gitu, kandang yang baik seperti apa gitu, persiapan kandang. Kemudian persiapan modal, kandang juga butuh modal sekian gitu misalnya. Kemarin saya bikin kandang kapasitas berapa ya, kapasitas 1.000 itu sekitar habis 20 jutaan Pak, itu untuk kandang gitu, dengan peralatannya itu. Kemudian setelah kandang kita mau pelihara yang berapa toh, itu juga sesuai dengan kondisi keuangan kita gitu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah pelihara ayam, kita akan kehabisan di pakan, misalnya kita mau beli pakan uangnya udah kehabisan. Padahal pakan itu adalah utama gitu ya, utama untuk
tumbuhnya ayam tersebut. Jadi sekarang modal kalau misalnya modal itu dari kita pribadi kita ukur dulu, atau nanti kita gimana lah cara modal itu apa bekerja sama dengan investor, apa mau pinjam gitu. Yang jelas kita memang kalau misalnya sudah niat itu harus sungguh-sungguh, karena ini ibaratnya bermain dengan uang gitu ya. Modal itu tidak sedikit, jadi harus sungguh-sungguh, disiplin, ulet dan sebagainya gitu. Jadi niat dan modal ya mungkin yang perlu disiapkan seperti itu. Ya, saya kira mungkin saya nambahkan satu yang mungkin lupa Pak Heru. Jadi kalau kita mau beternak ayam dalam arti orang bukan berarti hanya memelihara 10-20 ekor. Misalkan ini pengalaman yang sudah dikerjakan oleh teman saya pada waktu itu juga pertanyaannya seperti itu, kiatnya gimana? Saya tanya dia mau melihara berapa? Saya mencoba mulai dari 200 Pak. Oke. Ya, pertama yang saudara perlukan untuk beternak itu kan seperti tadi kandang segala macam. Tapi satu hal yang patut untuk diingat, saya tanyakan, kamu mau memasarkan kemana? Pasar harus dipegang. Kalau tidak punya pasar, mau kemana? Ayamnya sudah mencapai berat sekiloan 200 ekor, mau dijual kemana? Nah, jadi pertama kali saya tanyakan, kamu mau berusaha itu, pasarmu sudah ada belum? Kalau kamu tidak punya pasar, ya cari pasar dulu. Kalau hanya beternak buat kandang, buat anu segala macam itu gampang itu. Karena kita tanya sana tanya sini bisa. Tapi kalau sudah punya ayam 200 ekor yang beratnya sekilo, mau dijual kemana? Nah ini yang perlu. Jadi mohon diingat pada teman-teman semua, kalau mau berusaha, pertama kali yang harus direnungkan itu, kalau saya sudah bisa memproduksi 100 atau 200, mau tak jual kemana? Nah, ini harus punya. Kalau enggak, akhirnya berhenti itu usahanya. Oke, saya kira itu tambahan saya. Terima kasih. Ya, saya kira betul sekali ini. Saya kira Bu Tuti juga mungkin sedikit menceritakan mengenai masalah pemasaran Bu Tuti dari pengalaman itu, bagaimana liku-likunya. Oke. Untuk pemasaran memang kalau ayam itu unik ya. Jadi saya cerita aja ketika saya itu dulu membina peternak itu. Saya membina peternak pelihara dari pembibitan sampai pengemukan gitu ya. Masalah pemasaran itu adalah masalah utama gitu ya. Betul dengan ngendikannya Pak Wi itu bahwa ketika kita sudah pelihara ayam, kemudian tidak ada yang menampung, padahal pakan itu terus membengkak gitu ya. Jadi memang nanti akan kelabaan. Jadi memang kita harus punya pasar dulu gitu ya. Untuk pengalaman yang kita dapat dulu ketika saya membina peternak itu, kita jual ayam hidup ya. Jadi kita pelihara 500, kemudian kita jual hidup itu ditimbang gitu ya sama peternak itu, sama bakul itu, bakul pengumpul itu. Tapi permasalahannya ketika ayam itu rame gitu kan. Kalau ayam kampung itu dulu ketika saya membina awalan itu, ayam kampung ramenya itu sekitar bulan sebelum Ramadan sama setelah Lebaran. Itu rame banget, permintaan banyak, kemudian juga harganya tinggi gitu, peternak juga dapat untung gitu, seperti itu. Tetapi setelah bulan-bulan itu berlalu, maka harganya akan turun gitu. Jadi bahkan kalau ketika bulan Suro apa itu dulu itu nggak laku sama sekali gitu. Bakul itu bahkan di telepon itu nggak diangkat seperti itu. Kemudian waktu itu kita pelihara ayam nggak ada yang ambil gitu ya, nggak ada yang ambil sekali bakul juga nggak diangkat gitu. Akhirnya kita potong gitu ayam itu. Kayak kita potong, kita beli freezer, kemudian kita potong, kita masukkan ke dalam freezer gitu. Tapi juga sebelum itu kita masih melalui, saya ambil sendiri ayamnya, kita belehkan, peternak saya minta untuk jualan daging gitu ya, dari rumah ke rumah gitu ya. Jadi saya memberi teladan pada peternak itu, karena peternak kalau nggak diberi contoh itu juga tidak jalan itu ya. Jadi saya ambil terus kemudian dipotongkan, kemudian kita jual daging dari rumah ke rumah itu. Tapi akhirnya kan capek sendiri itu ayam, misalnya dulu itu pelihara kita 1.000 gitu, 1.000 untuk berapa 2 kandang gitu ya, 2 kandang bahkan itu per minggu. Jadi kita itu mau membuang ayam segitu kan susah ya, maksudnya akhirnya kita beli freezer yang besar-besar itu, kemudian kita masukkan freezer itu ya, kita masukkan freezer, kemudian kita nggak tahu nanti ya, ini mau dijual kemana ini gitu. Padahal tipologi masyarakat itu kalau misalnya
jual ayamnya kalau dalam bentuk frozen itu kan mereka dikira itu adalah ayam yang basi, ayam yang tidak laku kemudian dimasukkan. Padahal kita itu ayam segar yang dimasukkan dalam freezer dan kualitasnya itu seperti ayam segar kembali gitu. Okay. Kemudian alhamdulillah ya kita selalu berusaha dan berdoa akhirnya Allah memberi jalan gitu ya. Kita kontak dengan berbagai warung makan, kita pemasarannya gencar itu ke berbagai warung makan, ke resto gitu. Akhirnya alhamdulillah ada yang nyantol gitu ya, ada yang butuh dalam bentuk frozen gitu, ada yang butuh dalam bentuk harian gitu. Akhirnya waktu awal-awal kita pakai jasa RPA gitu ya, kita potongan di RPA, kemudian kita ambil sebagian kita frozen, kemudian sebagian kita jual di seker gitu. Dan alhamdulillah karena itu sudah rutin, akhirnya kita mendirikan RPA sendiri ya. Dan itu mungkin alhamdulillah rezeki Allah buat saya gitu kan. Selama ini memang kita kan murni pembinaan ya gitu ya, murni pembinaan kepada peternak sehingga margin itu ya untuk peternak gitu. Tapi Allah memberi rezeki bagi saya lain yaitu lewat RPA itu. Kemudian saya secara pribadi saya mendirikan RPA. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari RPA tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang pasaran rutin itu ada gitu ya. Pasaran dalam bentuk parting ada yang utuh yaitu sesuai dengan permintaan dari customer gitu, dengan bobot sekian gitu, dengan kondisi ayam di parting apa enggak gitu. Itu sesuai dengan permintaan konsumen gitu, seperti itu. Okay. Dan alhamdulillah sekarang itu tidak ayam Joper itu lebih stabil harganya karena memang kita sudah tidak tergantung dengan waktu tadi. Jadi di luar sekarang Suro pun masih laku karena apa? Karena ditutup dengan warung makan, kebutuhan resto yang semakin menjamur tersebut gitu. Jadi sekarang insya Allah untuk ayam Joper itu masih peluangnya masih bagus seperti itu. Oke, seperti itu yang bisa saya ceritakan, Pak Heru. Terima kasih Bu Tuti. Ini nomornya saya share ya Bu Tuti untuk WA-nya biar nanti yang ingin berkomunikasi lebih lanjut ini bisa langsung ke WA-nya Bu Tuti ini. Oke, mungkin ada lagi ini apakah ada peluang untuk bisa ekspor ya? Kalau saya kira ini peluang ini bisa saja atau ada saja ya. Cuma nanti yang menggarap peluangnya ini atau yang mengambil peluang ini siapa? Kalau serius bisa. Istilahnya kan misalnya kalau ada pasar-pasar yang mungkin potensial, mungkin di Timur Tengah atau di ASEAN atau apa, saya kira bisa peluangnya. Oke. Ini saya share ya Bu Tuti ini untuk nomor WA-nya ya, biar nanti yang lain-lain yang belum sempat bisa mengikuti pertanyaan-pertanyaan nanti bisa komunikasi lebih lanjut. Siap Pak. Ya itu di laman chat untuk nomor kontaknya Bu Tuti. Oke, mungkin ada lagi untuk diskusi pada pagi siang ini. Ya, sudah cukup ini Bapak Ibu dan semuanya. Saya kira demikian tadi diskusi kita mengenai ayam Jawa Super atau ayam Joper ya. Dan tadi sudah disampaikan untuk usaha ayam Joper ini yang penting itu adalah niat ya. Niat itu yang penting. Nah, kemudian yang penting lagi adalah setelah niat nanti mulanya itu harus melihat pasar dulu sebelum memulai usaha ya. Kalau saja usaha kemudian baru mencoba untuk pasar. Pasar itu tidak hanya pada ayam hidup, tapi ayam potong dalam bentuk karkas, bisa dibekukan atau bisa olahan, karena ini
Bu Tuti ini juga sudah membuat produk olahan, jadi ayam beku siap masak, jadi siap goreng ya. Ada ayam, produknya apa saja ini Bu Tuti, mungkin bisa dijelaskan sedikit ini. Jadi ini saya menjelaskan sedikit. Saya kemarin pas pandemi itu kan semua pasokan berhenti, kita kelabakan juga itu. Dengan DO misalnya per pekan itu kita 4.000, mau dikemanakan itu ayam-ayam itu. Jadi kita terpaksa, saya menggerakkan semuanya baik peternak maupun tetangga untuk masak itu ya. Jadi kita ada kemarin terpaksa masak itu ya. Tapi alhamdulillah jadi dapat pasaran baru gitu nih. Jadi kita ada beberapa produk itu ayam ungkep, ayam bacem yang tinggal goreng, kemudian ayam opor sama bumbu rujak yang tinggal manasi. Jadi ini praktis untuk ibu-ibu yang sibuk gitu nggih. Dengan insya Allah tanpa MSG gitu, jadi lebih sehat gitu. Ya. Oke, jadi begitu ya. Jadi yang penting ini ada kreativitas dan segala hal, kalau ada kendala itu justru ini membuat peluang usaha berikutnya ini ya, betul ya. Yeah. Tadi ayam hidup nggak laku, ini kemudian ada produk daging beku atau freezer, kemudian itu nggak laku, kemudian ada produk olahan ya, nah ini dan begitu. Saya kira demikian Bapak Ibu dan saudara semua obrolan kita mengenai dengan topik ayam Jawa Super, ayam chopper. Tadi sudah banyak hal-hal yang disampaikan oleh Prof. Wihandoyo mengenai apa dan bagaimana ayam chopper itu, dan Bu Sri Hartuti mengenai usaha mulai dari pembibitannya, pemeliharaannya maupun pemasarannya dan pengolahannya. Itu tadi sudah cukup lengkap, dan apabila ada hal-hal yang masih perlu dikomunikasikan nanti bisa melalui WA ataupun media lain, baik untuk Prof. Wihandoyo maupun Bu Tuti. Nah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan saya hantarkan untuk kesempatan ini. Apabila ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua di dalam mengikuti obrolan kita pada pagi siang hari ini. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tuti. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi habis itu Mama mau ganti baju. Itu Mas. Ya, terima kasih Pak Heru dan Prof. Wi untuk waktunya. Berhubung sudah selesai untuk roomnya, saya tutup nggih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pada pagi hari ini. Assalamualaikum.